Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Dede Lutfi Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pembahasan soal UPPPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengerjakan dan juga membahas tentang soal-soal UP PPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, simak video ini dengan lengkap. Langsung saja kita ke soal pertama. Ya, ini soal pertama. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan sederhana dan bersifat mekanis. Siswa juga belajar melalui tanda, sinyal, dan kode. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori. Ya, untuk nomor 1 ini kita akan belajar mengenai teori belajar. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menjabarkan terlebih dahulu ya optionnya. Ini ada 5 option. Yang pertama, behavioristik A, behavioristik dari Ivan Pavlov. Kemudian B, Gestalt dari Wertheimer. Kemudian C, kognitif dari Piaget. Kemudian D, konstruktivistik dari Bandura. Kemudian E, psikoanalisis dari S. Freud. Ya, kita untuk seperti ini kita harus menjabarkan ya satu persatu dulu. Yang pertama dari A, teori behavioristik, teori belajar behavioristik dari Ivan Pavlov. Nah, teori ini menekankan bahwa siswa belajar melalui respon terhadap rangsang ya. Jadi ada rangsangan ketika diberikan ada respon ketika diberikan rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis serta melalui asosiasi antara tanda, sinyal, dan kode. Ya, kemudian yang B. Untuk yang B, pandangan dari teori ini mengatakan bahwa pengalaman manusia tidak dapat dijelaskan melalui pemahaman komponen-komponennya secara terpisah. Kemudian, teori belajar kognitif menurut Piaget menekankan pentingnya interaksi aktif antara anak dengan lingkungannya untuk pengembangan kognitif. Kemudian, teori konstruktivistik menekankan pentingnya peran individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman, observasi, dan interaksi dengan lingkungan. Jadi di teori konstruktivistik ini siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman atau observasi ataupun interaksi dengan lingkungan ataupun dengan pengetahuan yang sudah diperoleh. Contohnya belajar tentang perkalian diperoleh dari belajar dari sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan yang berlipat, misalkan seperti itu. Kemudian teori yang kelima yaitu psikoanalisis. Teori ini menjelaskan bahwa pengaruh perilaku manusia dikaitkan dengan konflik dan dinamika tak sadar yang terjadi di dalam pikiran manusia. Ya, dari soal di sini sudah jelas ya, ada stimulus dari rangsangan ya, yang bersifat mekanis. Jadi ada diberikan stimulus kemudian memberikan rangsangan setelah itu melalui tanda, sinyal, dan kode. Ya, dari penjelasan
kelima teori yang option yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran tersebut dilandasi oleh teori A. Ya, jawabannya adalah A. Behavioristik dari Ivan Pavlov. Ya, jadi Pavlov ini mengujinya melalui anjing ya. Anjing diberi makan dengan cara diberi makannya itu dikasih bunyi lonceng. Setelah beberapa kali, kemudian baru merespon. Jadi stimulusnya yaitu anjing tersebut dibunyikan lonceng, baru merespon mendekat. Nah, itu merupakan teori belajar behavioristik dari Ivan Pavlov. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Kemudian D. Pemberian sanksi fisik yang paling penting tidak mencederai peserta didik. Kemudian option E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Ya, dari soal ya yang pertama di sini adalah cara mendidik yang garis yang jadi poin garis cara mendidik, kemudian pendisiplinan yang menunjukkan berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Nah, sikap mendidik dengan pendisiplinan. Nah, kemudian kita lihat opsinya. Opsi yang pertama A. Membuat tata tertib. Nah, ini termasuk masuk ya. Membuat tata tertib kelas untuk kebaikan bersama. Nah, ini termasuk masuk ya. Yang A. Yang B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai. Ini tidak masuk. Kemudian yang C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Ini yang C juga tidak masuk. Kemudian yang D. Pemberian sanksi fisik yang paling penting tidak mencederai. Nah, ini juga tidak masuk. Kemudian yang E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, ini juga bisa masuk, bisa tidak ya. Ini antara yang kemungkinan paling besar adalah A dan E. Nah, kita kembali ke soal ya. Pendisiplinan menunjukkan kewibawaan guru pembela keadilan. Nah, di sini kalau tentang pendisiplinan tentu saja kita membahas tentang tata tertib supaya guru bisa menjadi pembela keadilan. Untuk itu maka jawabannya adalah A ya. Dengan adanya tata tertib yang jelas, peserta didik akan mendapat pengertian tentang batasan-batasan yang perlu dijunjung dalam kelas, sehingga suasana pembelajaran berjalan dengan lebih teratur dan efektif ya. Clear ya, jawabannya adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, di sini soalnya peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta
rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Kemudian yang D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Kemudian option E. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Ya, yang pertama di sini yang harus digarisbawahi, ya. Yang pertama adalah peserta didik sekolah dasar menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta perhatian pendek. Nah, di sini menghendaki kebebasan belajar tetapi perhatian pendek. Nah, kira-kira jawabannya mana ya untuk membantu peserta didik? Hal yang harus dilakukan guru adalah, nah, untuk yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Ini juga masuk ya untuk yang A. B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Untuk yang B tidak masuk. Kemudian yang C, menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Nah, di sini padahal merentang perhatian pendek ya. Nah, untuk yang C ini juga tidak masuk. Yang D, guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik belajar di rumah. Ini juga bisa masuk ya yang D. Kemudian yang E, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, kita garis bawahi lagi ya tentang kebebasan belajar, kemudian menyukai hal baru yang mempunyai rentang perhatian pendek. Nah, untuk itu jawaban yang lebih tepat antara A, C, dan E adalah yang A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil ya. Jadi untuk materinya itu dipersingkat, kemudian termasuk ke dalam topik-topik kecil. Nah, dengan hal tersebut, hal ini dapat membantu peserta didik yang memiliki rentang perhatian pendek agar lebih fokus dan tertarik pada pembelajaran. Ya, dengan guru mengemas topik-topik pembelajaran menjadi lebih kecil, diringkas, maka hal tersebut akan membuat peserta didik lebih fokus dan lebih menyukai pembelajaran. Jadi, untuk jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Ya, sekian untuk latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.